Tim pengacara Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kecewa tidak diberi kesempatan majelis hakim menjelaskan bukti yang dikaitkan dengan pasal pembunuhan berencana. Ada azas yang sangat mendasar ya dalam proses peradilan itu bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dan didengar dan dipertimbangkan secara sama. Nah, kami tentu saja menyayangkan hal seperti ini terjadi tadi. Yang menuduh dan berasumsi ini persoalan yang terjadi sejak lama, justru itu terbantahkan semua. Majelis hakim tidak melarang tim kuasa hukum Sambo dan Putri menjelaskan bukti yang dibawa. Tapi waktunya bukan sekarang, nanti saat sidang pleidoy atau pembelaan. Tim Liputan Kompas TV. Terkait bukti kedekatan Sambo dan para ajudan termasuk Yosua, membuat orang tua Yosua Samuel Huta Barat heran mengapa pembunuhan Yosua bisa terjadi kalau keluarga Sambo dekat dengan Yosua. Memang selama ini yang kami dengar dari anak kita almarhum Joshua pun orang itu di rumah itu begitu hubungan baik selama ini yang kami dengar. Dan kami tanya itu almarhum, hanya itu yang diceritakannya. Ya, atas kejadian ini kami merasa heran kok bisa jadi begini. Apakah selama ini almarhum tidak mau menceritakan yang sebenarnya? Itu aja yang timbul di pikiran kami. Dakwa dengan ajudan termasuk Yosua. Ini langkah untuk lepas dari jerat pembunuhan berencana? Ya, kalau lepas itu kan seharusnya membuktikan bahwasanya pasal 340 dan pasal 338 itu tidak memenuhi, tidak terpenuhi unsurnya. Itu bisa lepas kalau begitu. Tapi kalau hanya menyodorkan foto-foto seperti itu ya, apalagi tidak ada uraian dan sebagainya, ya tentunya akan jauh ya, dari pemenuhan unsur 380 dan 338 gitu. Jadi ini menurut saya terlalu jauh kalau dikaitkan dengan lepas dari dakwaan ini. Tapi rasanya kemudian ya silakan Pak An. Ya, foto-foto itu bisa saja nanti ini dimaksudkan untuk meringankan atau tidak sampai ke 340 karena mungkin yang diharapkan adalah dekat, tidak mungkin membunuh dan sebagainya. Tapi kan hakim tidak hanya bisa melihat dari satu unsur maksud itu saja ya. Namanya pembunuhan itu kan sudah satu perbuatan yang dibuktikan. Nah, tapi Pak An mungkin di sini yang ingin diperlihatkan adalah kemesraan tentang Sambo, Putri dan Yosua seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelum pembunuhan, terutama dari Magelang sampai ke Jakarta Duren 3. Ya, ini justru yang kemarin saya melihat ya. Ada satu hal yang agak aneh gitu, mulai dari Magelang sampai Jakarta. Satu adalah senjatanya di situ. Kemudian yang kedua ya, orang dari Magelang yang tugasnya di Magelang dibawa ke Jakarta. Nah, kalau dari sisi perencanaan kemarin ini bisa saja nanti ditafsirkan oleh hakim bahwasannya ada perencanaannya sudah dari Magelang gitu. Nah, ini kan kita bicara perbuatan yang terjadi ya pada kurun waktu akhir. Tapi dengan foto tidak bisa dibantah ya kalau tadi dengan foto? Oh, tidak bisa. Itu kan masa lalu kan. Tanggalnya dari sisi waktu itu kan juga sudah sangat berbeda ya. Masa lalu tentunya berbeda dengan pada saat kejadian. Jadi itu tidak bisa terkait langsung ya. Apalagi bukan terkait dengan
Oke. pembunuhannya begitu. Bang Martin, tadi kan banyak sekali foto-foto yang ditunjukkan kedekatan Sambo, Putri, dan Yosua. Bahkan tadi juga ada salah satu bukti juga yang diperlihatkan. Salah satunya adalah video suap-suapan. Itu menandakan ingin terjeratkah untuk lepas dari pembunuhan berencana, Bang Martin? Gak ada nilainya itu, Mbak Audrey. Kenapa sih bilang gak ada nilainya? Itu juga nggak jelas ya. Itu masuknya apa? Print out dari bukti elektronik atau bukti surat. Nah, yang kedua, itu membuktikan apa? Kalau cuma membuktikan kedekatan, saya pikir udah banyak kok yang beredar di dunia maya ya. Fotonya Sambo lagi foto bareng bersama ajudan ada 8 orang. Fotonya Putri merayakan hari ulang tahun udah banyak, nggak perlu dibuktikan lagi. Nah, namun ada yang kurang fair ya menurut saya ya, yang disampaikan oleh para penasihat hukum Sambo ini. Itu foto-foto itu diambil tanggal berapa aja kan nggak disampaikan. Tapi bukannya dianggap menjadi bermakna ketika itu menjadi bukti untuk meringankan diserahkan ke hakim? Hanya ada di angan-angan Febri Diansah saja itu bisa bermakna. Kalau Ini kan termasuk dalam pembuktian kacamata untuk hukum sih kesempatan nggak ada. meringankan, Bang Martin. Nggak ada nilainya. Nah, Nggak ada justru nilainya. yang menurut saya aneh itu dia memberikan ya, mengajukan bukti foto ya. Joshua sedang dugem ya sama Daden. Nah, saya tidak tahu ini membuktikan apa. Apakah membuktikan orang yang pergi ke klub malam itu bisa dibunuh? Ya. Nah, kalau begitu nalar pikirnya berarti Daden harus dibunuh juga. Mungkin ini ingin memperlihatkan sisi lain dari Yosua. Iya, berarti kan Daden kan juga pergi bareng Joshua. Berarti Daden layak dong dibunuh juga secara berencana. Kalau untuk Makanya bukti dari mungkin menjadi kenakalan seorang laki-laki mungkin? Nah, sekarang itu menarik. Berarti Daden nakal juga ya. Nah, dan saya juga tidak yakin yang namanya Arman Hanis, ya, Rasmala, Febri, Sarmauli, dan Berliana Simbolon nggak pernah ke klub malam. Coba tanya mereka, suruh jujur. Dan yang lebih menarik lagi nih, ini bisa menyinggung perasaan ataupun kemarahan dari salah satu rekan senior loh, yang pernah mengatakan kalau digugat cerai oleh istrinya, satu saja yang diminta, jangan diminta. Apa itu? Sahamnya di salah satu klub malam katanya, karena saya ingin bergoyang sampai saya meninggal. Nah, itu hati-hati loh, nanti marah tuh lawyer tuh kalau misalkan membuat kesimpulan kalau pergi ke klub malam itu wajib dibunuh gitu loh. Jadi pakai logika dikit lah gitu loh kalau berpikir. Oke, saya akan kembali ke Pak Aan, Bang Martin. Pak Aan, kalau ada foto, ada video, bahkan ada juga putusan dari kopi sianida atau peristiwa lain yang dihadirkan, ini apa sih yang ingin disuarakan, yang ingin distrategikan dari tim Sambo dan Putri? Ya, saya melihatnya ini profiling ya, memprofil seorang Yosua gitu loh. Kemudian nanti dikaitkan dengan persoalan apakah motifnya bisa masuk ya, kan motifnya di pelecehan seksual yang diajukan oleh skenario-nya Sambo kan begitu. Sehingga dengan dugem dan sebagainya itu sangat mungkin melakukan itu, mungkin seperti itu arahnya. Tapi persoalannya adalah sama dengan yang disampaikan Bang Martin, ini ada kaitannya langsung apa tidak, persoalan begitu. Apalagi tadi yang disampaikan adalah putusan terkait Jessica gitu ya, yang Dulce Sanida kan. Nah, justru kalau itu kan justru keduanya antara korban dan pelaku dalam kasus racun cyanida itu kan bahkan sangat mesra mereka gitu loh. Jadi malah nggak ada hubungannya dan bisa terjadi pembunuhan. Jadi saya kira memang kita kembali kepada KUHP dan KUHP bahwasanya ada proses ya yang harus dilakukan dalam tahapan-tahapannya. Tadi hakim sudah benar. Kalau ini hanya diterima ya disampaikan ya diterima begitu, tapi tidak bisa diuraikan karena memang belum waktunya. Dan itu memang benar ya apa yang tadi putusan dari majelis hakim ya, karena hanya menyerahkan bukan untuk dijelaskan ya. Ya kalau mau disampaikan aja, kan itu menjadi sebuah ad informandum ya, sebagai informasi tambahan saja bagi hakim. Gitu. Tapi bisa nanti ya di pledoi atau pembelaan ya. Betul. Oke, Pak Aan, kalau misalnya tadi kan yang ada putusan dari kopi sianida misalnya, itu ada motif disinggung, kemudian juga ada ketenangan. Nah, ini kan bisa dikaitkan dengan kalau tidak ada nih ketenangan pada saat pembunuhan berencana di kasus Yosua ini, termasuk motif. Soal ketenangan sebenarnya sudah banyak yang membahas ya, dari ahli kemarin yang dihadirkan itu kan bagaimana proses ketenangannya, mulai dari proses perencanaan bahkan bisa sampai dari Magelang ya ketenangannya kan. Tinggal main badminton dulu kurang tenang apa gitu, mau bunuh tinggal main badminton dulu, rasanya itu kan sudah sangat tenang, bahkan bisa bisa memilih eksekutornya ya, dari Regi Rizal nggak jadi kemudian ke Baradae, itu kan kurang tenang bagaimana gitu.
Nah, yang memang agak sulit digali itu kan soal motifnya. Ya, tapi memang kalau saya berpendapat motif tidak perlu dibuktikan karena itu bukan dari unsur. Yang penting dibuktikan adalah perbuatannya, sehingga nanti ada pertanggungjawaban atas perbuatannya itu. Kalau motifnya ya tidak terurai pun tidak ada masalah. Karena untuk masalah ini yang dikatakan pemerkosaan sesuai dengan skenario itu kan seharusnya ada visum sebagai bukti surat yang utama lah begitu. Dan ini tidak ada kan. Ya terus bagaimana? Kemudian juga ada yang janggal. Bukti perkosa kalau kemudian memanggil pelakunya kan sangat janggal sekali begitu. Ini ya makanya itu kita nggak perlu berdebat di motif sebenarnya, tapi di pembuktian unsur-unsur perbuatan itu saya kira yang penting. Oke, saya kembali ke Bang Martin. Bang Martin, selain tadi foto-foto, kedekatan, video, termasuk juga ada pembuktian dari kasus yang lainnya. Sebenarnya ini apa sih yang ingin dicari dari tim Sambo dan Putri? Ya, sayangnya kan memang hari ini agendanya bukan pledoi ya. Kalau agendanya pledoi mungkin kita bisa mendengar seluruh uraiannya gitu. Jadi kita bisa melihat apa sih kira-kira garis-garis besarnya yang ingin mereka buat dalam satu pembelaan. Nah makanya tadi dihubungkan dengan yang disampaikan oleh Febri pada saat doorstop bahwa ada azas berkeimbangan ya. Ya benar memang harus berimbang, tapi waktunya juga harus pas gitu ya Feb ya. Bukan pada saat meriksa saksi mau membuat kesimpulan, tapi membuat pembelaan itu salah juga gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya yang Anda lihat? Kalau menurut saya belum bisa kita simpulkan, tapi masih dalam satu rangkaian konsep pembelaan yang sama, yaitu mau melakukan victim ataupun mau memprofil bahwa Joshua ini adalah orang yang jahat, ya, orang yang cabul, yang layak dibunuh, ya. Lalu memprofil bahwa kliennya itu baik Putri maupun Sambo adalah orang baik, ya, hanya karena emosi, gitu ya. Lalu mau memprofil bahwa kejadian ini itu tidak direncanakan, tapi hanya spontan, ya, sehingga nanti yang divonis adalah pasal 338. Nah, kalau pasal 338 yang divonis ini sebenarnya bukan hanya Sambo yang diringankan, ya, tapi Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Maruf wajib bebas. Karena nggak ada spontan yang melakukan perencanaan itu nggak ada. Ya, makanya menurut saya itu kan kembali lagi ya, saya ulang, itu angan-angan mereka. Tapi faktanya dari pembuktian dan juga surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, baik melalui saksi, ahli, surat, dan juga bukti-bukti yang lain, saya lihat sih sudah mengerucut ya, 99% terbukti 340. Ya, masih meyakinkan untuk pembunuhan berencananya meskipun tadi dihadirkan bukti-bukti baru dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Terima kasih. Kuasa hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak dan ahli hukum dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto yang sudah bergabung di Kompas Petang. Saya selalu Bapak-bapak. Terima kasih. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan